Selesai. Membahas materi kita pada hari ini. Sebenarnya materi hari ini itu berkaitan dengan bab 2 yang kemarin ya. Ibu ada kegiatan, jadi itu tidak bisa melanjutkannya. Hari ini kita lanjutkan. Ibu mau tanya terlebih dahulu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sifat jaiz, sifat wajib, dan sifat mustahil bagi Allah. Ada yang masih ingat nggak sifat jaiz bagi Allah itu apa? Ya, bisa juga. Sifat jaiz bagi Allah. Ya. Ayo, Bu. Boleh atau mungkin tidak boleh ada bagi Allah. Nah, kalau sifat mustahil dan sifat wajib itu kan ada banyak ya. Kalau sifat jaiz ada itu nggak ada. Ada satu tuh. Apa yang kita sebutkan bahwa fi'lu boleh mungkin apa tuh? Ya, betul sekali ya. Ada yang bisa mengertikan apa artinya? Ayo, masa khawatir terus yang menjawab? Coba ibu nih. Nggak tahu Bu. Jadi artinya fi'lu kulli mu'minin aw tarkuhu itu adalah Allah dapat melakukan segala sesuatu hal dan juga dapat tidak pula melakukan suatu hal. Jadi kita lanjutkan ya materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini membahas tentang kita akan membahas tentang keutamaan mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Ada yang tahu nggak apa saja keutamaan mengenal nama dan sifat Allah? Saya ya, kita silakan. Iman semakin bertambah. Ya, betul sekali ya. Jadi ketika kita mempelajari bahkan kita memahami dan juga mengamalkan ya nama dan juga sifat-sifat Allah, itu kita akan memperoleh sebuah kebaikan dari diri kita. Tidak hanya kebaikan, dan tapi juga manfaat dari diri kita sendiri. Dan juga bagi orang lain yang ketika kita mengajak orang lain untuk mempelajari dan juga memahami nama dan juga sifat-sifat Allah. Baik, sifat-sifat keutamaan. Jadi keutamaannya yang pertama itu ilmu yang paling unik. Mengenal nama dan sifat Allah itu adalah ilmu yang paling mulia dan yang paling utama. Apalagi derajatnya itu paling tinggi, kedudukannya itu paling tinggi dan derajatnya itu paling agung. Karena apa? Karena ilmu yang mulia itu adalah
dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, coba bunyinya seperti apa? Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka memahami kepadaku. Iya, betul sekali. Jadi ketika kita sudah semakin mempelajari keutamaan mengenal nama dan juga sifat-sifat Allah, itu berarti kita sudah sibuk dalam mempelajari dari tujuan kita diciptakan. Yaitu apa tadi? Dan bisa mengabdi kepada Allah. Ya, betul sekali. Nah, jadi ketika kita melalaikan untuk mempelajari nama dan juga sifat-sifat Allah, maka kita sudah lalai dari diciptakan manusia, dari diciptakannya manusia tersebut. Ketika kita memahami benar-benar nama dan juga sifat-sifat Allah, maka itu akan membuat tenang jiwa kita. Membuat jiwa kita itu tenang dan juga membuat dan juga melapangkan hati kita. Kemudian keutamaan yang ketujuh yaitu menguatkan iman. Jadi beriman itu tidak hanya kita sekedar berkata aku beriman kepada Allah, tetapi nyatanya belum mengenal Allah. Lantas bagaimana caranya supaya kita itu mengenal Allah? Salah satu caranya yaitu dengan mengenal nama dan juga sifat-sifat Allah. Tidak hanya mengenal saja, tetapi juga memahami dan mempelajarinya. Bahkan kalau bisa mengenalkan nama dan juga sifat-sifat tersebut. Kemudian yang kedelapan itu apa? Ada yang tahu? Coba Desta, ada yang tahu? Tahu tidak? Tidak, Bu. Ya, Bu. Coba Dwi. Mengetahui hukum dan ketentuan dengan baik karena mengenal Allah. Ya, betul sekali. Mengetahui hukum dan ketentuan. Ini sudah dicatat belum ini? Belum. Jangan sampai tidak ada yang mencatat ya. Nanti cek. Siapa tahu itu memberikan tugas kepada kalian. Jadi ketika kita benar-benar mempelajari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah, maka orang tersebut itu mempelajari dengan benar nama dan juga sifat-sifat Allah, maka orang itu akan berdalil dengan sifat-sifat dan perbuatannya karena Allah. Bisa tolong kita hapuskan? Ayo. Ya, ada soleha. Iya. Makin sabar. Semakin sabar dalam menghadapi segala cobaan. Dan ketika kita sudah benar-benar memahami makna dan juga isi dan arti dari nama dan juga sifat-sifat Allah, maka kita akan semakin bersabar ketika kita diberikan cobaan oleh Allah. Kemudian keutamaannya semakin bersabar dan juga semakin semangat dalam beribadah. Kan banyak tuh orang-orang yang suka bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah, ditunda-tunda sholatnya. Kemudian juga nanti kalau diajak nanti deh kamu duluan aja. Bahkan ada yang berkata titip aja ya. Jadi ketika kita mengajak teman kita, insya Allah teman kita itu juga akan semakin semangat dalam beribadahnya. Kemudian kita dijauhkan dari kemalasan. Suka malas-malasan tuh. Ayo coba
kemudian tanggung jawab dalam berbuat, karena Allah Maha melihat, mendengar, dan mengetahui apa yang dilakukan manusia. Ya, betul sekali. Jadi, keutamaan yang ke-10 itu adalah kita semakin bertanggung jawab ya. Ketika melakukan suatu perbuatan, kita itu harus bertanggung jawab, harus semakin disiplin. Dan keutamaan yang ke-10 yaitu semakin disiplin dan bertanggung jawab dalam segala sesuatu hal. Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan, maka sudah bertanggung jawab dalam melakukan segala perbuatan, karena segala perbuatan yang sudah kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena Allah Maha melihat, Maha mendengar segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya, dan segala sesuatu yang kita simpan di dalam hati pun Allah mengetahuinya. Baik, dari sini ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, maka Ibu Abang kalian sudah paham di bab 2 ini ya. Dan di depan kita akan lanjut ke bab 3. Tidak paham semua ya. Baik, Ibu kasih kalian tugas terkait materi di bab 2 yang dipelajari. Materi-materinya ini sudah dicatat semuanya? Sudah, Bu. Ya. Ibu akan memberikan tugas harian ya, dan itu tidak boleh ada yang mencontek atau jawabannya sama. Jika sama, maka nilainya Ibu bagi 2 sama kawannya. Ya, terkait tugas hariannya Ibu berikan di grup WhatsApp saja ya. Ya, cukup sekian ya pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas di bab 3 ya, tentang Taurat. Jangan lupa untuk belajar di rumah dan ingat tugasnya dikerjakan, kumpulkan minggu depan sesuai jam pelajaran saja. Jangan ada yang sama jawabannya. Kalau sama nilainya dibagi 2. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh ya, itu tadi lupa mengabsen, maaf. Yang tidak hadir pada hari ini siapa? Siapa lagi? Apa keterangannya? Oh, Alfa. Kalian sebutkan ada yang apa ini? Solehah sekalian, semoga kalian menjadi anak-anak yang solehah. Jadi jodoh-jodoh saja. Amin. Iya, yang penting apa? Jadi cukupan. Habis ini mata pelajaran siapa? Dewi. Jadi sudah diakhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar yang rajin ya. 45 scope cash like whoa. How you fucking with these hoes?